Kemarin malam giliran konser Peter Pan dan Spin Doctors yang diserbu selebriti. Uniknya selebriti yang muncul datang berpasangan tetapi belum resmi berpacaran alias sedang PDKT. Seperti Didi Riyadi dan Audi serta pasangan Laudia, Cynthia Bella dan Ferry Ardiansyah. Ada yang masih malu-malu, namun ada pula yang belak-belakan bicara kalau mereka lagi PDKT. Dan mungkin saja berlanjut ke urusan percintaan. Saya sama Audi nggak ada apa-apa kok. Ya sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Cuman kayaknya sih. Pemirsa, penyanyi dangdut yang sudah lama menghilang Minel kemarin muncul di Polda Metro Jaya gara-gara sebuah perusahaan rekaman. Nah pemirsa, kabarnya perusahaan rekaman ini diduga sudah ingkar janji kepada Minel. Dan bagi Anda yang rindu akan Dian Sastrowardoyo, tidak perlu lama berkangen-kangenan lagi pemirsa. Karena di akhir bulan, sebuah film yang dibintangi olehnya akan segera diputar di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Nah sebelum film itu beredar, kita saksikan terlebih dahulu adegan mesra antara Dian dengan lawan mainnya. Pemirsa, inilah Gospot. Sebuah film layar lebar bertema drama romantis segera hadir menggairahkan dunia perfilman Indonesia yang memang mulai bergairah. Judulnya Ungu Violet, dengan pemeran utama Dian Sastrowardoyo dan debutan Rizky Hanggono. Film produksi Cinemark ini baru akan ditayangkan perdana di bioskop pada tanggal 23 Juni nanti. Sebelum filmnya hadir, Cinemark mendahuluinya dengan mencetak buku catatan kecil, Ungu Violet, semacam behind the scene dari film tersebut. Bagi Dian Sastro, inilah film layar lebar kelimanya. Dari 5 filmnya tersebut, Dian Sastro 4 kali menjadi pemeran utamanya. Tentu tak mudah bagi Rizky Hanggono untuk mengimbangi kemampuan akting Dian Sastro. Rizky sendiri tak menyangka akan tampil di layar karena sebelumnya hanya pekerja film di belakang layar. Gue nggak pernah punya angan-angan sih, bayangan dalam pikiran gue sekalipun buat gue niat pengen main suatu saat nanti, nggak pernah. Gue udah enjoy sama kerjaan gue selama ini gitu di belakang layar, dan yang terjadi kemarin justru gue anggap orang udah percaya sama gue gitu, orang udah ngasih kepercayaan sama gue, dan itu gue jadi motivasi buat gue berani nyoba gitu. Paling gue sebagai lawan mainnya, sebagai partnernya dalam acting harus terus ngajakin dia, yuk bisa kok gitu. Gue harus terusan meyakinkan dia bahwa dia bisa, dan gue akan selalu bantu gitu. Jadi jangan sampai ini cuma jadi PR-nya dia sendiri. Kita semua kan semua kerja sama, jadi harus saling membantu gitu. Kalau misalnya gue nggak bantu ya belum tentu dia juga langsung bisa gitu. Adegan manakah dari film Ungu Violet yang paling berkesan bagi Dian Sastro? Yang berkesan buat gue harus jualan di penjualan tiket busway, dan pas pakai riset dulu loh. Jadi gue yang bener-bener beberapa hari sebelum syuting gue sempat nyobain naik busway beberapa kali dan coba jualan juga. Pilihan Dian tentang adegan yang paling berkesan pasti belum tentu sama dengan pilihan penonton. Nah, karena film ini tergolong romantis, pasti ada sedikit bumbu pemanis. Lagi-lagi, Dian Sastro harus melakukan adegan cium dengan lawan mainnya. Sebenarnya rasanya canggung banget kok. Seperti biasa gue akan selalu bilang adegan ciuman tuh nggak pernah nggak canggung. Selalu canggung dan selalu nggak enak. Karena lo kan emang nggak ciuman sama pacar lo sendiri gitu. Dan aneh aja rasanya, soalnya itu temen lo dan lo kenal. Apalagi hubungannya hubungan profesional gitu. Tapi kan itu tuntutan skrip. Kayaknya nggak enak kali diliatin orang gitu loh, tapi motifnya tadi sih gue bilang jangan Rizky nyium Dian gitu misalnya, tapi gue Lando dan Kalin, dan dia punya motif yang kuat banget, dan jangan sampai itu nggak kelihatan saat di take gitu aja sih. Biasanya gue membayangkan Ardi, soalnya waktu zamannya dulu ADC juga gue membayangin ikutin dulu pacar gue gitu. Sekarang masyarakat sedang galak-galaknya memprotes hal-hal yang dianggap bertentangan dengan norma. Apakah Dian tak khawatir adegan cium itu akan berbuah protes di belakang hari? Kalau sampai ada yang protes sama ciuman ini, ketahuan banget emang orangnya cuma mikirin ciuman doang. Dicari-cari gitu salahnya, dicari-cari nih ciumannya. Berarti emang orangnya cuma ngeliat ciumannya doang. Lo nggak bisa apa ngeliat ceritanya yang indah, yang penuh ini hikmah dan dramatis, yang sangat romantis. Udah jarang lagi drama romantis di Indonesia. Penyanyi dangdut Minel kemarin melaporkan perusahaan rekaman Gajah Mada Record ke Polda Metro Jaya. Gajah Mada Record diduga telah melakukan kelalaian yang berakibat kerugian bagi Minel. Pada tahun 2003, perempuan asal Pasuruan ini bekerja sama dengan Gajah Mada Record untuk pembuatan album dangdut, karena Minel sudah lama vakum dari musik dangdut. Proses pembuatan album berjalan lancar, bahkan sudah sampai pada pembuatan master album.
Minel berharap album tersebut segera dilempar ke pasaran. Namun tunggu punya tunggu, album yang dinanti-nanti itu tidak kunjung beredar. Saya rekaman dari kemudian pada saat kemarin tanggal 27 saya cek, ternyata master itu kosong, tidak ada sama sekali suara saya, musik yang sudah dibikin nggak ada gitu. Saya sudah mempersiapkan waktu, kemudian banyak hal lah ya gitu ya. Terus kemudian tahu-tahu tidak ada hasilnya gitu ya. Kita menanam buah, tahu-tahu nggak ada hasilnya, sedih kan? Saya sudah beberapa kali hubungi ya, tapi mereka tidak ada respon sama saya. Mereka tidak memberikan jawaban yang pas gitu kan, apa gitu, kenapa gitu. Saling melempar. Jadi kita tidak menuduh, ya kan? Tidak menuduh, tapi ada kejadian. Ada kejadian kasus satu perkara. Ada pihak yang dirugikan, tapi apakah itu kriminal atau apa, belum bisa kita tentukan. Yang menentukan kan nanti pihak yang berwenang. Sekedar menggugah kembali memori Anda, Minel beberapa tahun lalu juga kena musibah yang tak ringan. Suaminya yang berprofesi sebagai paranormal memperlakukan Minel dengan kejam. Minel akhirnya berhasil lolos dari jerat gaib suaminya, namun karir menyanyi Minel sudah terlanjur hancur. Minel berusaha membangun karirnya kembali, namun belum sudah kebentur masalah. Kalau seandainya mungkin kemarin saya sudah keluar album, setidaknya kan bisa mengangkat nama saya kembali. Harus dibayar lunas. Jadi jika Anda tipe orang yang suka mengobrol janji, itu sama saja dengan menunggak hutang. Ghostwatch akan segera kembali. Pemirsa, konser Peter Pan dan Spin Doctors yang digelar semalam berlangsung dengan sukses. Dan tentunya merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Peter Pan bisa menjadi band pembuka untuk sebuah band terkenal asal Amerika, Spin Doctors. Dan di luar panggung, pemirsa, banyak sekali bintang-bintang panggung hiburan yang bertaburan dengan menggandeng pasangan masing-masing. Dan banyak di antara mereka yang baru pertama kali muncul di depan publik. Siapa saja mereka, pemirsa? Saksikanlah bersama tentunya di Ghostwatch, gosip terdepan seputar orang ternama. Seperti biasa, konser musik yang menghadirkan musisi lokal, apalagi musisi mancanegara, pasti bertaburan selebritis. Tengok saja konser Boyz II Men dan Avril Lavigne. Bukan konsernya saja yang menarik untuk ditonton, tapi gaya sederet selebriti pun lumayan menjadi tontonan menarik bagi penonton lainnya. Kemarin malam giliran konser Peter Pan dan Spin Doctors yang diserbu selebriti. Uniknya, selebriti yang muncul datang berpasangan tetapi belum resmi berpacaran alias sedang PDKT. Seperti Didi Riyadi dan Audi serta pasangan Laudia, Cynthia Bella dan Ferry Ardiansyah. Ada yang masih malu-malu, namun ada pula yang belak-belakan bicara kalau mereka lagi PDKT. Dan mungkin saja berlanjut ke urusan percintaan. Saya sama Audi nggak ada apa-apa kok. Ya sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Cuman kayaknya sih nggak kepikiran dulu ya soal itu gitu. Minggu besok gue pacaran sama dia, lagi mana? Jalanin aja. Masalah nanti saya diberikan rasa cinta. Audi, mantan pacar drummer Tio Nugros ini rupanya lebih senang gebukan drum Didi Riyadi. Makanya tidak menutup kemungkinan Audi jadian sama Didi. Berbeda dengan Bella dan Ferry yang masih malu-malu kalau mereka sedang pendekatan. Suka ya suka sebatas temen gitu. Waduh, kok ke situ jawabnya? Ya sejauh ini nggak ada apa-apa gitu. Di tengah konser pun terlihat pasangan Adjie Pangestu dan Nadia. Ternyata mereka mengajak si kecil Raffi. Sebenarnya sih ini surprise buat dia gitu. Dia dari udah lama kan seneng banget sampai dia mengubah gaya rambutnya itu seperti Ariel. Kalau kita lihat tadi dulu kan gaya rambutnya seperti Beckham. Sekarang dia rubahnya tidur kayak Ariel. Ditanya soal kapan melaju ke pelaminan, Adjie maupun Nadia mengaku belum ada persiapan. Ya, mudah-mudahan saja hubungan asmara mereka tidak kandas di tengah jalan seperti nasib Nova, Eliza, dan Riri. Namun kelihatannya Nova belum bisa melupakan Riri sampai-sampai saat Riri manggung bersama Peter Pan. Nova masih datang menonton. Hah? Tadi duet? Kok gue nggak tahu? Sumpah demi Allah. Gue nggak tahu. Kita datangnya telat.
dua lagu terakhirnya Peter Pan kita baru datang. Perasaan sayang, I don't think so. Soalnya it's over. When I said it's over and it's over gitu. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Kalau misalnya nyambung ya bagus. Kalau nggak juga ya wallahualam ya, siapa yang tahu. Pemirsa, cinta itu memang misteri. Ada yang hanya bisa jatuh cinta kepada drummer, ada pula yang memendam rindu karena cinta tidak kesampaian. Dan bagi Anda yang sedang mengejar cinta dengan seseorang, pesan saya hanya satu untuk Anda. Teruskan perjuanganmu.